A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji saat ini tentang kelompok Jabariyah, salah satu firqah al-haddamah, firqah yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana firqah ini dipimpin oleh Jaham bin Sofyan, yang awal mulanya tentu dipimpin oleh beliau. Dan Jabariyah tentu ini merupakan dari bahasa Arab, jabara, yang artinya memaksa. Secara bahasa memaksa, namun secara istilah Jabariyah ini mereka berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaksakan kehendaknya kepada kita manusia. Jadi kalau kita berbuat dosa, maka Allah yang memaksa kita berbuat dosa. Tentu ini sangat menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ternyata mereka juga, kelompok ini, firqah ini, memakai dalilnya pada surah Al-Anfal ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha samii'un alim. Pada ayat ini kita pahami, mereka memahami bahwa pada kalimat wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama, mereka berpendapat pada terjemahan ayat ini bahwasanya Allah yang membunuh mereka, bukan engkau yang membunuh mereka. Allah yang melempar, bukan engkau yang melempar. Jadi ini mereka menyalahi pemahaman yang benar tentang tafsir ayat ini. Jadi yang benar itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk kita sesuatu, itu diawali dengan kebebasan kita untuk memilih apakah kita ingin melempar, kita ingin duduk, kita ingin jalan, duduk, pergi, berangkat dan sebagainya. Tentu ini juga diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam agama kita ada yang disebut dengan ikhtiar. Ikhtiar tentu itu bergantung juga dengan kasab. Surah Al-Baqarah ayat 141, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Jadi ada yang disebut dengan kasab. Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ini, kasab, tidak memahami ayat per ayat tanpa menghubungkan dengan ayat yang lain. Tentu ini berbahaya. Memahami ayat Al-Qur'an hanya sepenggal-penggal yang dilakukan oleh kelompok Jabariyah dan juga kelompok Qadariyah. Sedangkan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memahami tentang bagaimana sebenarnya takdir, hakikat takdir itu, maka tentu yang benar adalah kita tetap meyakini bahwa semuanya telah ditetapkan Allah, namun sebagai manusia kita masih bisa berbuat, masih bisa memilih apakah kita ingin menjadi orang baik atau ingin menjadi orang yang tidak baik. Apakah kita ingin bertaubat atau tidak? Apakah kita ingin menjauhi maksiat atau tidak? Karena manusia juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebebasan. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimana sehendaknya, sebaiknya kita sebagai orang-orang yang beriman, yang berakidah lurus. Tentu kita mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-143. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kita adalah umat Islam yang berada di pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata ini adalah pertengahan dalam bidang pemikiran, dalam bidang cara meyakini tentang berbagai macam dua aliran yang berseberangan. Tentu sebagai umat Islam, umat yang berada pada pertengahan, atau dalam bahasa kita disebut dengan moderat, ummah wasatiyah, umat wasatiyah. Nah, inilah yang dianut oleh NU, dianut oleh Muhammadiyah,
dan kelompok-kelompok lainnya yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ketika ada suatu kelompok mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah harus memiliki yang namanya spesifikasi, yaitu memahami takdir itu tidak monoton kepada Al-Jabariyah dan juga tidak cenderung kepada Qadariyah. Begitupun dalam hal yang lain, contoh tentang Al-Quran, tentang kalamullah. Apakah Al-Quran ini kalamullah atau makhluk? Maka sebagai orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, itu jelas. Ketika ada kelompok yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah, tentu ini menyimpang. Nah, jadi kita boleh berselisih dalam hal-hal yang furu', dalam hal-hal yang tidak prinsip, itu kita boleh berselisih. Tapi dalam hal-hal yang prinsip terhadap Al-Quran kalamullah atau tidak, tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah itu bersifat qadim. Jadi yang disebut dengan ucapan Allah itu telah menyatu dengan Allah, bersifat qadim, dahulu. Jadi kalamullah, Al-Quran yang kita baca tiap hari, Al-Quran yang kita hafal tiap hari itu adalah makhluk. Ini menurut pendapat kelompok yang menyimpang. Menurut Ahlus Sunnah, Al-Quran yang kita baca tiap hari, Al-Quran yang kita hafal tiap hari, ini adalah kalam. Kalam itu bersifat qadim dan bukan makhluk. Sehingga Imam Hambal pernah dipenjara karena mempertahankan akidah ini, yaitu mempertahankan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Karena kalau kita mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka tentu ini telah menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimana contoh keseharian kita menyikapi berbagai macam perang pemikiran yang telah dilancarkan oleh kaum liberal, kaum komunis dan sebagainya. Tentu ini yang disebut dengan ghazwul fikri, yaitu perang pemikiran. Jadi perang sekarang bukan dengan tank, bukan dengan senjata, tapi bagaimana musuh-musuh Islam memerangi umat Islam dengan ghazwul fikri. Apa Bapak Ibu? Ghazwul fikri, yaitu perang pemikiran. Bagaimana memasukkan paham-paham yang menyimpang. Bagaimana melegitimasi zina. Bagaimana melegitimasi menghalalkan hubungan antara sesama jenis dan sebagainya. Ini semua adalah paham-paham yang tentu mengganggu naluri kita sebagai umat Islam, dan tentu ini adalah sebuah propaganda daripada musuh-musuh Islam, ingin menjauhkan kita Islam daripada syariat yang benar, menjauhkan umat ini daripada Al-Quran. Jadi kalau ingin menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, bukannya Al-Quran yang dibakar, tapi bagaimana umat Islam ini dibuat jauh daripada Al-Quran, jauh daripada ajaran-ajaran Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka berbahagialah kita umat Islam yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala memiliki syariat yang benar, syariat yang lurus, akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita memiliki pemahaman yang menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari hal yang sepele saja, misalkan kita contohkan api. Api itu menurut Jabariyah, itu api adalah membakar. Jadi kalau sudah terkena api, maka pasti terbakar. Itu Jabariyah. Tapi kalau ahli sunnah, bisa saja api tidak panas. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam nyala api, maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala api menjadi dingin. Tentu ada kehendak Allah. Begitupun dengan kita manusia biasa yang makan. Ketika kita makan, maka makanan itu memang benar mengenyangkan kita. Tapi yang membuat kita kenyang, yang membuat kita hidup, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan nasi, bukan obat yang kita makan sehingga kita sembuh, obat yang kita minum sehingga kita sembuh dan sebagainya. Itu semuanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah
adalah sarana kita menjadi sehat. Kita makan vitamin, makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Itu adalah ikhtiar, sehingga yang membuat kita sehat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita belajar Al-Qur'an itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyembuhkan kita kalau kita sakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menganggap bahwasanya makanan itu yang membuat tubuh kita sehat. Makanan itu yang membuat saya memiliki tenaga, memiliki energi dan sebagainya. Memang benar secara syariatnya kita minum vitamin, kita makan makanan, minum minuman itu membuat kita sehat, membuat kita memiliki tubuh yang berkembang terus. Tentu ini semua adalah merupakan sunnatullah. Tetapi tetap dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya itu tetap dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya yang mendengarkan kajian ini bisa mengimplementasikan dalam keseharian kita, benar-benar kita memiliki keteguhan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan takdir kepada kita semuanya. Allah telah mentakdirkan kebaikan untuk kita semuanya. Hendaklah kita selalu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala takdir Allah. Kita yakini semua yang Allah takdirkan untuk kita adalah baik, dan itu akan mendapatkan pahala. Ketika kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita, maka insya Allah di situ ada pahala. Jikalau kita sakit, kita ucapkan alhamdulillah, ridho atas takdir sakit yang telah Allah berikan, kita tetap ikhtiar, kita minum obat, kita berobat ke dokter. Dan ini semuanya tidak boleh kita berpaham jabariyah, yaitu kita mengatakan semuanya sudah takdir Allah, sakit biarlah sakit, tidak perlu berobat dan sebagainya. Tentu ini sudah melenceng daripada pemahaman yang benar tentang takdir itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, takdir itu bagaimana jamaah? Takdir ini merupakan rukun iman yang keenam. Al-imanu an tu'minu billah, iman kepada Allah, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada hari akhir. Dan satu yang dinafikan oleh Qadariyah, yaitu tidak adanya iman kepada takdir. Takdir itu ada dua macam, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Ketika takdir mubram itu sudah adalah takdir yang tidak bisa dipilih lagi. Ketika kita sudah lahir sebagai seorang yang laki-laki, kita lahir sebagai seorang wanita, itu sudah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika apakah kita ingin menjadi seorang guru, menjadi seorang pegawai, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang petani, menjadi seorang pedagang dan sebagainya, ini semuanya dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhak memilih, tapi tetap kita harus yakin di situ sudah ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat taklim pada kali ini. Dan ini adalah hari pertama jamaah Majelis Taklim Darul Hidayah mulai membuka lembaran-lembaran ilmu tentang tauhid. Sebelumnya setelah setahun lebih kita fokus pada tajwidul Quran, tahfidzul Quran. Namun karena urgensi tauhid ini sangat penting dan urgensi akidah al-islamiyah as-sahihah as-salimah ini sangat penting, maka kita buat kurikulum ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada kurikulum Majelis Taklim Darul Hidayah. Bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Majelis Taklim Darul Hidayah yang berlokasi di Ponorogo. Kita mempunyai jamaah yang telah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Ahlan wa sahlan, kita sapa semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang barokah. Allah jadikan majelis ini sebagai majelis tempat kita berada di taman-taman surga, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita sebagai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus berusaha terus menuntut ilmu.
Menuntut ilmu itu banyak sarananya. Menuntut ilmu itu banyak medianya. Apalagi di zaman milenial saat ini. Kita bisa menuntut ilmu lewat YouTube. Kita bisa menuntut ilmu lewat Zoom. Kita bisa menuntut ilmu lewat Instagram. Tentu semuanya itu tidak akan pernah mengalahkan yang namanya menuntut ilmu secara langsung. Ada yang dikenal dengan musyafahah, ada yang dikenal dengan talaqi, ada yang dikenal dengan silaturahmi dengan ulama. Ini semua tetap harus kita kedepankan. Jadi meskipun ada sarana online, ketika ada kabar berita, ada majelis ilmu di tempat antum semuanya, tetap hadirlah pertemuan itu, karena tentu ada keberkahan, ada keistimewaan bertemunya jamaah dengan sang ustadz, bertemunya para jamaah dengan guru-guru, dengan ulama-ulama. Tentu kita tetap mematuhi kepada pemerintah sejauh mana penerapan dan penanggulangan COVID-19, dan itu juga merupakan bagian daripada kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Selama pemerintah itu tetap menjadi pemerintah yang sah, maka itu juga merupakan kewajiban sebagai umat Islam untuk taat kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh negara kita dan juga telah ditentukan oleh pemerintah yang sah, dan tidak boleh kita membuat berbagai macam gerakan-gerakan yang bersifat makar, karena itu menyimpang daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait kurikulum sudah dijelaskan pada hari ini, mulai dari kurikulum tauhid, kurikulum akidah, pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan usuluddin, dengan asal-usul agama yang kita kenal dengan ilmul kalam. Kalau mungkin disebut filsafat ini terlalu tinggi mungkin, karena ada segolongan kaum, segolongan kita yang tidak mengakui ilmu filsafat, tapi tidak apa-apa. Yang namanya filsafat itu bisa kita islamisasikan. Jadi ada segolongan kelompok yang mengharamkan filsafat, karena memang kalau kita terlalu menuhankan filsafat, menuhankan logika, tentu ini juga salah. Sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang mengakui Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap kita memakai akal, namun jangan sampai dalil akal itu mengalahkan dalil naqli. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, dalil-dalil yang ada dalam sunnah, dalam hadis-hadis Rasulullah, itu tetap kita utamakan. Berbeda dengan prinsip filsafat. Prinsip filsafat itu lebih mengedepankan akal. Maka ketika kita memakai filsafat Islam, kita islamisasikan itu filsafat, maka akal itu tetap berada di bawah wahyu. Tidak boleh akal berada di atas wahyu. Wahyu itu tertinggi. Nah, kalau sudah kita mengatakan wahyu itu di atas akal, maka kita sudah masuk kepada islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, kita penting sekali umat Islam mengislamisasikan. Bukan hanya manusia yang diislamkan, tapi ilmu pengetahuan. Biologi, kimia, fisika, kedokteran dan sebagainya, itu semua adalah ilmu-ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah islamkan itu, maka tidak ada lagi dikotomi ilmu. Tidak ada dikotomi ilmu agama, tidak ada dikotomi ilmu umum. Semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala yang berilmu. Sehingga seyogyanya kita yang fokus sebagai akademisi, sebagai dokter, sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam dunia ilmiah, penelitian, riset dan sebagainya, itu semua haruslah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama di sini bukan hanya ilmu dalam bidang agama saja, tapi ilmu dalam bidang umum, karena pada prinsipnya semua ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang benar ada yang kita sebut dengan ilmu syar'i, ilmu fikih, ilmu salat, ilmu bacaan Al-Qur'an, itu adalah ilmu-ilmu yang harus kita utamakan dan itu fardu ain. Misalkan ilmu membaca Al-Fatihah, tentu ini wajib, harus kita bisa membaca Al-Fatihah. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka bagaimana kita sholat? La sholata, tidak ada sholat yang tanpa Al-Fatihah. Maka belajar ilmu syar'i tetap kita utamakan di samping ilmu-ilmu yang lainnya, di samping ilmu-ilmu biologi, fisika, kimia dan sebagainya.
bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Belanda dan sebagainya, itu juga jangan sampai kita alergi, karena memang ada sekelompok kaum muslimin saat ini yang mengkafirkan orang-orang yang belajar bahasa Inggris. Tentu tidak boleh juga. Bahasa Inggris itu juga merupakan bahasa manusia yang perlu kita pelajari. Bagaimana Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabat untuk mempelajari bahasa asing. Tentu tidak boleh kita sebut bahasa Inggris adalah bahasa kafir. Tetap bahasa Inggris kita pelajari dalam rangka untuk ilmu pengetahuan. Kita pelajari bahasa India, bahasa Spanyol, bahasa Prancis dan sebagainya. Dan itu juga merupakan bagaimana kita menjadi umat wasato, umat yang moderat, umat yang benar-benar paham kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja kajian taklim pada kesempatan kali ini, dan secara bertahap insya Allah di kelompok ini, di majelis talim ini akan ada berkala. Nanti ada fikih, nanti ada juga tahfizul Quran, penguatan hafalan. Yang sudah hafal alhamdulillah istiqamah, yang sudah 30 juz diteruskan murojaahnya. Al-Akh Nur Hafid dari Lumajang alhamdulillah sudah selesai 30 juz torannya. Ada Al-Akh Ustadzah yang lainnya yang sedang dalam proses, lanjutkan itu semuanya. Yang belajar tajwid terus diperdalami tajwidnya, jangan sekedar Tuhfatul Atfal saja, masuk kepada Al-Jazari, masuk kepada kitab Hidayatus Sibyan, masuk kepada kitab-kitab yang lainnya. Masih banyak kitab-kitab tajwid yang lainnya yang belum dipelajari, maka tetap istiqamah dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Ulumul Quran itu sangat luas sekali. Kita belum belajar badi', kita belum belajar balaghah, kita belum belajar nahwu, kita belum belajar sharaf, kita baru belajar bahasa Arab. Sudah setahun lebih ada yang di kelompok bahasa Arab memperdalami fi'il, mempelajari af'al, al-asma dan sebagainya. Tentu itu baru dasar. Jangan sampai puas dengan ilmu yang ada, terus kita menuntut ilmu, mencari ilmu tanpa batas, mulai dari buayan sampai liang lahat insyaallah. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.